Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai audit siklus pembelian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indonesia Yana Yero NIM 1852247 dan teman saya Novial Ayub NIM 1852267. Jadi tujuan dari audit siklus pembelian yaitu verifikasi dan pengawasan kegiatan pembelian apakah sudah sesuai dengan standar kerja, SAK, dan IFRS. Akun-akun yang dipakai yaitu ada persediaan, utang dagang, kas, potongan pembelian, dan data pembelian. Apa sih siklus pembelian itu? Jadi siklus pembelian itu adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi atau perusahaan. Prosedur audit itu pemahaman atas internal kontrol yang dapat diperoleh melalui yang pertama mempelajari flowchart atas pembelian, dan yang kedua ada mereview hasil kuesioner pengendalian intern, dan yang ketiga adalah pelaksanaan workshop test. Selanjutnya adalah menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Ada 4. Yang pertama adalah otorisasi transaksi pembelian untuk menjamin setiap barang atau jasa yang dibeli memang sesuai dengan keperluan perusahaan. Yang kedua adalah pemisahan fungsi penerimaan atau custody aset dari fungsi lainnya untuk menjamin barang yang dikirim supplier adalah sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga adalah pembukuan tepat waktu dan review transaksi secara independen untuk menjamin transaksi pembelian dicatat pada saat yang tepat dan dengan nilai yang tepat. Yang keempat ada otorisasi pembayaran untuk menjamin pembayaran dilakukan dengan jumlah dan kepada pihak yang tepat serta tidak ada tagihan yang dibayar lebih dari sekali. Selanjutnya, test of control dan substantive test transaksi pembelian. Yang pertama ada key internal control, pengendalian yang membantu mengurangi risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi di luar risiko yang dinyatakan tidak dapat diterima. Ada beberapa hal yang perlu diperlukan. Ada dokumen purchase request dan beberapa dokumen yang lain, penjurnalan yang dilakukan untuk supplier, dokumen yang telah dijurnal dan ditandai, invoice. Selanjutnya ada test of control. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah periksa kebenaran dokumen yang dilampirkan dalam suatu jurnal voucher, periksa indikasi suatu otorisasi, periksa indikasi suatu penandaan pada dokumen yang sudah dijurnal, periksa indikasi suatu verifikasi internal. Dan selanjutnya adalah substantive of transaction. Audit prosedur berupa tes untuk mencari kesalahan salah satu moneter, ada examine jurnal pembelian, ada periksa kelayakan dan keaslian dokumen pendukung, ada trace perolehan inventory ke inventory master file. Selanjutnya ada kelengkapan seluruh transaksi pembelian yang telah dicatat. Untuk key internal control ada purchase order, laporan penerimaan barang, dan voucher bernomor urut yang tercetak dan dipertanggungjawabkan. Test of control ada hitung urutan purchase order, laporan penerimaan barang, dan voucher. Selanjutnya substantive test of transaction ada trace dari berkas laporan penerimaan barang hingga ke jurnal pembeliannya. Keakuratan yaitu transaksi pembelian telah dicatat secara akurat. Ada key internal control. Yang pertama yaitu kalkulasi dari penjumlahan diverifikasi secara internal. Kedua, total pitch dibandingkan dengan laporan intisari yang dihasilkan komputer. Dan ketiga adalah pembeli disetujui sesuai dengan harga dan diskon yang diberikan. Pada test of control, yang pertama ada periksa indikasi verifikasi internal, dan yang kedua adalah periksa berkas total pitch untuk melihat adanya verifikasi petugas. Yang ketiga adalah periksa indikasi otorisasi. Substantive test of transaction. Yang pertama adalah bandingkan nilai yang dibukukan dengan nilai pada invoice. Yang kedua, hitung ulang keakuratan perhitungan dalam invoice termasuk diskon dan tambahan biaya. Selanjutnya ada klarifikasi, yaitu transaksi pembelian telah diklarifikasikan ke akun yang benar. Bagi internal control, yang pertama adalah audit telah memiliki chart of account yang standar, dan yang kedua adalah klarifikasi akun telah diverifikasi secara internal.
Ada test of control. Yang pertama, periksa SOP untuk penggunaan chart of account, dan yang kedua adalah periksa indikasi verifikasi internal. Selanjutnya ada substantive test of transaction. Yang pertama, bandingkan klarifikasi dengan chart of account dan invoice dari supplier. Yang keempat adalah timing atau tepat waktu, yaitu transaksi pembelian telah dibukukan pada tanggal atau periode yang tepat. Pada key internal control, yang pertama ada SOP mengharuskan pembukuan transaksi sesegera mungkin setelah transaksi terjadi. Yang kedua adalah tanggal pembukuan diverifikasi secara internal. Selanjutnya ada test of control, yaitu periksa SOP dan observasi apakah ada invoice yang belum dibukukan. Yang kedua adalah periksa indikasi verifikasi internal. Pada substantive test of transaction, yaitu bandingkan tanggal laporan penerimaan barang invoice dengan tanggal dalam jurnal pembelian. Posting and summarization. Transaksi pembelian telah dimasukkan ke master file hutang dan inventory serta telah diikhtisarkan ke large yang sesuai. Key internal control. Ada master file diverifikasi secara internal. Total jumlah pada master file dibandingkan ke larger. Untuk test of control, ada periksa indikasi verifikasi internal, ada periksa indikasi perbandingan antara master file dengan larger. Untuk substantive test, ada uji keakuratan penjumlahan ada master file dan larger. Berikut adalah contoh worksheet-nya. Selanjutnya, kesimpulannya, audit siklus pembelian sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui ketetapan dalam pengelolaan dan pencatatan transaksi pembelian, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan maupun penyelewengan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.